kali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan banyak orang lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, kita mendengarkan tadi kisah perjalanan para murid atau pelayaran para murid di Danau Galilea. Di tengah malam mereka berlayar menuju ke satu dusun atau satu tempat. Karena begitu mereka begitu payah sepanjang hari itu melayani Yesus yang mengajar dan juga mendoakan banyak orang. Nah, apa yang terjadi di tengah danau, tengah malam itu, perahu mereka dihantam angin taufan yang besar, gelombang yang sangat dahsyat, sehingga dikatakan perahu mereka sudah mulai terisi air. Air sudah hampir masuk penuh dalam perahu. Sebentar lagi perahu mereka tenggelam. Nah, situasi ini membuat mereka sangat takut, sangat cemas, bahkan sangat gelisah. Tidak tahu mereka mau buat apa lagi. Padahal Yesus ada beserta mereka. Tetapi apa yang terjadi? Syukurlah bahwa mereka berani membangunkan Yesus. Awalnya mereka takut, tetapi ketika mereka punya keberanian membangunkan Yesus dan memohon, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam hidup ini badai selalu ada. Setiap keluarga pasti mengalami badai, pasti. Tetapi badai itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami badai karena anak-anak barangkali mau kuliah, mau sekolah, tetapi kesulitan uang atau ekonomi. Ada yang mengalami badai karena kesehatan yang tidak kunjung membaik. Sakit terus-menerus orang tua, sanak saudari. Ada yang mengalami badai karena relasi antar saudara, antar keluarga terganggu atau rusak. Ada begitu banyak badai dalam kehidupan ini, sehingga seringkali membuat orang seakan-akan menjadi gelap dalam hidup, tidak tahu melihat jalan keluar. Namun kita mesti belajar kepada para murid. Dengan rendah hati kita mesti datang kepada Tuhan dan menyadari kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Para murid datang kepada Yesus memohon belas kasihannya, supaya kiranya mau bertindak atas situasi hidup mereka. Banyak orang, banyak keluarga Katolik ketika mengalami badai, bukannya lari pada Yesus, tapi lari pada penghiburan
yang sesaat, lari pada cara-cara yang bukan sesuai dengan iman kita, sehingga membuat situasi keluarga semakin parah, semakin tidak bisa terkontrol. Tetapi seberapa besar badai yang menimpa keluarga kita, kita tidak boleh lari ke tempat lain atau lari pada kuasa-kuasa lain. Kita mesti hanya lari kepada Yesus, menyadari bahwa Yesus punya kuasa lebih besar kuasanya daripada kuasa alam ini, kuasa badai. Hal itu ditunjukkan dalam bacaan pertama ketika Ayub. Kita tahu ya, Ayub itu siapa? Ayub itu seorang yang sangat beriman, sangat saleh, suci, sangat murah hati, penolong, memberikan perhatian kepada orang yang susah, dan sangat taat kepada Tuhan. Ayub protes, Tuhan, bagaimana mungkin saya yang percaya penuh kepadamu mengalami penyakit sedahsyat ini? Anak-anak mati satu persatu, istrinya juga mati, harta benda habis, dan dia juga mengalami sakit yang tak tersembuhkan. Sakitnya membusuk badannya, seluruh tubuhnya membusuk, sehingga dia protes. Dia katakan, saya tidak mengerti bagaimana lagi percaya kepadamu. Tetapi Tuhan menyadarkan Ayub dengan kata-kata atau kalimat dari bacaan pertama. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapakah yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batas-batasnya dan memasang palang serta pintunya, ketika aku berfirman, sampai di sini saja engkau boleh datang dan jangan lewat daripadanya, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi Allah menyadarkan Ayub bahwa walaupun dia mengalami banyak badai, tetapi Allah jauh lebih kuasa daripada badai itu. Allah bisa meredakan gelombang dan badai, sehingga dengan demikian Ayub sanggup berpasrah lagi kepada Tuhan, dan puncaknya Ayub memperoleh kesehatan, kesembuhan, bahkan keluarga yang baru, memperoleh keluarga yang baru dan lebih bahagia. Karena apa? Ayub melewati badai yang besar. Ayub tetap percaya, Ayub tetap setia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena itu kita mesti selalu percaya bahwa walaupun dalam keluarga kita selalu ada badai, tetapi badai pasti berlalu. Tidak ada orang yang beriman yang terus-menerus mengalami badai, tetapi yakinlah bahwa badai apapun, sebesar apapun dalam keluarga kita, dalam hidup kita akan berlalu, asalkan kita tetap setia menyandarkan harapan kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah orang yang setia dan takut akan Tuhan. Artinya seisi rumahnya akan diberkati, pekerjaan-pekerjaannya akan terberkati, dan apa yang dia makan membuat hidupnya semakin bahagia karena takut akan Tuhan. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Ayub serta para murid. Walaupun mereka mengalami kecemasan, ketakutan, itu normal, tetapi toh mereka mengandalkan Tuhan, meminta Tuhan untuk hadir dan mengatakan, Tuhan, tidakkah Engkau prihatin dengan keberadaan kita? Kapal kita sebentar lagi tenggelam, kita akan musnah. Nah, kita pun juga dalam kesulitan mesti datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pertolongan dan perlindungannya. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.